Secara etimologi, dikotomi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dikotomi, yang artinya membedakan dan mempertentangkan dua hal yang berbeda. Arti harfiah dalam KBBI, dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomi lainnya. Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua jenis yang terpisah satu sama lain, di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam yang satunya lagi dan sebaliknya. Sejarah lahirnya dikotomi ilmu. Dilihat dari kacamata Islam, jelas sangat jauh berbeda dengan konsep Islam tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena dalam Islam, ilmu dipandang secara utuh dan universal, tidak ada istilah pemisah atau dikotomi. Islam telah memiliki tradisi dikotomi lebih dari 1000 tahun silam, tetapi tidak menimbulkan banyak problem dalam sistem pendidikan Islam. Hingga sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Hal ini terjadi karena sekalipun dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan non-agama telah dikenal dalam karya-karya klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, ia tidak saling mengingkari, tetapi ia mengakui validitas dan status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut. Dikotomi ilmu dalam Islam tampaknya lebih dilihat sebagai pembagian tugas, spesialisasi, kecenderungan, hobi, bakat, pendalaman, dan dalam rangka memperoleh hikmah yang sedalam-dalamnya. Konsep Islam tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semuanya bersumber pada Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sumber bagi umat manusia. Adapun petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk memperoleh ilmu pengetahuan pada dasarnya ada 3 cara, yaitu melalui panca indera, melalui akal, dan melalui wahyu. Al-Quran dan hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, termasuk ilmu dan aktivitas ilmiah. Bahkan, agama Islam memberikan tekanan yang sangat besar tentang masalah ilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selain itu, dalam agama Islam ditegaskan bahwa seorang muslim harus menuntut ilmu yang berguna dan melarang mencari ilmu yang bahayanya melebihi dari manfaatnya. Seperti halnya dalam sebuah hadis yang berbunyi, sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat. Menurut Mahdi Gulsani, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ketauhidan, keridhoan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu alam maupun ilmu syariah. Dalam hal ini, Al-Ghazali menganalisis pengetahuan menjadi 3 kriteria, yaitu sumber, kewajiban-kewajiban, dan fungsi sosial. Dari kerangka keilmuan tadi dapat dipahami bahwa agama dan sains tidak berdiri sebagai dua kultur yang saling terpisah, tetapi sebagai dua pilar yang memperoleh rasa solidaritasnya yang vital dari keseluruhan kultur manusia. Perbandingan konsep Islam dan Barat tentang ilmu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ajaran Islam menegaskan bahwa segala ilmu pengetahuan hakikatnya bersumber dari satu,
yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber dari segala ilmu yang diketahui oleh manusia melalui wahyunya yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan dari segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu pengetahuan harus diukur, standarnya adalah Al-Quran. Ia adalah totalitas dan integral ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah terkapar di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Ilmu agama, ilmu umum, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, dan lain sebagainya. Perbandingan konsep Islam dan Barat tentang ilmu. Menurut Al-Atas, ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban Barat. Di antaranya, 1. Menggunakan akal untuk membimbing kehidupan manusia. 2. Bersikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran. 3. Menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekular. 4. Menggunakan doktrin humanisme. 5. Menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Kritik Islam terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Menurut Ahmad Dahlan yang dikutip oleh Saifuddin dan Hamidun, tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang berbudi, pekerti luhur, paham akan agama, berpandangan luas, dan paham perihal ilmu duniawi, serta bersedia berjuang untuk kemajuan umat. Nah, di dalam mencapai tujuan ini, pendidikan Islam bertugas untuk mengkoordinir berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Jelas bahwa di dalam Islam ada istilah dikotomi ilmu. Itu hanyalah sekedar pembedaan atau klarifikasi atas jenis-jenis ilmu saja, karena memang setiap ilmu memiliki perbedaan karakteristik baik dalam aspek ontologis, etimologis, dan aksi logisnya. Nah, Islam sama sekali tidak mengenal dikotomi ilmu, apalagi sampai mengharamkan salah satunya. Justru sebaliknya, Islam memposisikan keduanya secara paralel, selama memberikan nilai dan manfaat positif bagi manusia guna mendatangkan kebaikan bagi manusia di kehidupan di dunia ataupun di akhirat.